Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yustika dari kelas manajemen G, NIM 3402190217. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas, di sini saya akan menganalisis saham, membeli dan menjual. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang menganalisis saham. Di sini saya akan analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahap analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Saya akan menjelaskan apa itu analisis ekonomi. Analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Dan selanjutnya menganalisis saham melalui situs web TradingView. Nah, di sini pasar, lalu ke saham ya, saham. Nah, di sini akan muncul perusahaan-perusahaan terbesar berdasarkan cap pasar saham Indonesia. Kapitalis pasar menunjukkan nilai dari sebuah perusahaan dengan mengalihkan harga saham dengan jumlah saham yang belum terlunaskan. Bank Sentral Asia Tbk, perubahan persennya yaitu 0,38% ya. Lalu perubahannya 120, penjualan cap pasarnya nih. Pegawainya 26. Kinerjanya berapa ya? Kita lihat. Nah, dan di sini juga bisa melihat pelaba tertinggi saham yang mengalami peningkatan terbanyak dalam harga pasar saham Indonesia. Peraih tertinggi seringkali terus menanjak dan mencapai high yang baru saat fundamentalnya kuat. Saat sebuah saham terus membuat high yang baru, maka perlu diperhatikan terdapatnya kemungkinan retracement terjadi. Nah, di sini pelabat yang terbesar yaitu Ristia Bintang Mahkota, terakhir 70, dan perubahan persennya yaitu 34,62%, perubahan 8 pembelian. Nah, cap pasar 138, pegawainya yaitu 208, sektornya finansial, dan masih banyak lagi ke bawahnya. Ini urutan laba tertinggi. Nah, dan ada juga yaitu pergi tertinggi. Saham yang telah kehilangan sebagai besar nilainya. Perugi tertinggi adalah sebuah daftar dari penurunan persentase terbesar. Saham dapat terus meneruskan pergerakan turunnya yang menjadikan penting untuk mengidentifikasi alasan mengapa saham tersebut jatuh.
Kebanyakan trader memiliki untuk membeli saat harga rendah dan menjual saat harga tinggi, dan kami menyediakan alat untuk melakukannya. Ini ya urutan perugi guna Timur Rakyat TBK terakhirnya yaitu 186 dan perubahan persennya min 7%, perubahannya yaitu min 14. Nah, pegawainya 42 orang. Sektornya transportasi. Di sini juga ada yang termasuk kepada paling aktif. Lihat daftar dari saham-saham dengan volume trading tertinggi dalam sebuah kilasan cepat. Nah, ini ke bawah juga masih banyak ya. Di sini juga ada kinerjanya. Bisa melihat kinerjanya. Nah, minggu, bulan, per tahun, 1 tahun berapa. Dan selanjutnya itu menganalisis di aplikasi RTI. Nah, di sini juga bisa menganalisis baik berupa fundamental maupun teknikal. Yang fundamental biasanya dilihat dari finansial. Di sini bisa melihat net income-nya berapa, ya. Dan di sini juga bisa melihat profitability-nya berapa, apakah ada perubahan dari 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Di profitability itu biasanya digunakan untuk para investor, dan para investor itu biasanya menggunakan jangka waktu yang panjang. Nah, jangka waktu yang panjang ini biasanya menggunakan analisis fundamental, dan sedangkan jangka pendek atau juga trader biasanya menggunakan analisis teknikal. Nah, ya, investor dalam menganalisis biasanya investor atau analisis fundamental ini biasanya lebih panjang lagi ya untuk menganalisisnya, karena mereka menganalisis laporan keuangan, profilnya berapa, dan sedangkan analisis teknikal hanya melihat pergerakan saham di pasar yang terjadi di pasarnya itu berapa, atau untuk menentukan harga beli jual saham. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya yaitu menganalisis teknikal. Di aplikasi RTA juga di sini bisa menganalisis teknikal di bagian chart. Di sini di aplikasi RTI Bisnis di bagian chart. Nah, ini di sini yang hijau yaitu mengalami kenaikan, dan yang merah mengalami menurun atau rendah.
Jika ingin mengetahui pergerakannya seperti apa, menaik atau menurun, atau juga mendatar, nih kita gerakan ya. Nah, astagfirullah. Sepertinya ini pergerakannya mengalami mendatar dikarenakan seimbang antara naik dan rendahnya. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mengetahui menjual atau membeli suatu saham melalui aplikasi Stockbit. Nah, di sini sudah ada all watchlist atau list ya. List yang sudah saya pilih. Di sini bisa kita memilihnya yaitu di ini. Nah, di sini juga bisa apa gitu. Pertanian. Nah, di sini banyak pertanian agri. Pertanian agri yaitu ada AALI, LSIP, SIMP dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan memilih AALI bintang dan ini ya. Dan di menu selanjutnya ada stream, yaitu informasi-informasi dari perusahaan. Nah, seperti ini, BCA, ICBF, Indofood, seperti itu. Banyak ya. Di sini juga ada berita-beritanya, agar kita tidak dapat untuk memilih suatu saham. Nah, bisa mencari info terlebih dahulu. Ini adalah list yang menurut saya bagus dan yang saya ingin beli. Tetapi di sini saya akan memberi satu contoh untuk pembelian saham melalui aplikasi Stockbit. Di sini saya akan pilih BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Sebelum saya mau melakukan pembelian, di sini saya mencari informasi terlebih dahulu apakah saham ini bagus atau tidak. Dan di sini juga terdapat berita-berita tentang BBRI. Nah, ada berita-beritanya. Dan ada case status, dan ada juga order book. Order book ini yaitu penjualan atau pembelian saham yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan. Nah, dan ada finansial, yaitu di sini menganalisis keuangan. Ada income statement atau juga laba atau rugi keuangan ya, laporannya. Dan ada balance sheet, cash flow. Nah, dan ada court action. Nih, di sini biasanya 10 tahun terakhir ya laporannya.
laporan keuangannya yaitu 10 tahun terakhir. Jadi kita bisa mengetahui atau menganalisis saham tersebut apakah berubah, apakah perusahaan dividen tersebut atau laba ruginya bertambah atau berkurang. Dan ada insider. Nah, biasanya di sini insider itu yaitu pengumuman ya, dikarenakan saya masih menggunakan akun free, belum berbayar. Jadi di sini tidak ada pengumuman dari si pemegang saham BRI. Dan di sini ada profil, ada keterangan BBRI merupakan apa gitu. Ada keterangannya. Nah, di sini juga ada pemegang saham. Ini siapa? Tercantum. Ada presidennya juga. Presiden. Nah, ada alamat juga. Seperti itu. Nah, ini saldo awalnya, karena di sini saya akun free ya, jadi dikasih saldo awal 100 juta. Nah, di sini orderan ya. Nah, di sini saya belum melakukan order atau membeli saham. Nah, list. Di sini saya akan sudah mempunyai listnya, mana yang saya akan beli. Kita coba membeli BBRI. Baik. Nah, biasanya kalau di akun yang berbayar di sini tuh pasti ada daftar lot. Nah, ini ada lot. Lot itu harga pembelian dan ini penjualan. Nah, di sini kita bisa memilih misalkan berapa juta. 12 juta. Berapa lot ya? 5 juta berapa lot? Kayaknya 10 deh. 11 lot. Nah, misalkan kita price-nya segini ya. Di sini 11 lot dengan harga yaitu 5 juta. Open high glow. Nah, order. Coba kita order ya. Nah, saya udah mencoba mengorder dari BBI. Baik. Nah, di sini juga kita bisa mengcancel dan ada trading balance-nya. Statusnya masih open ya. Price lot. Di sini juga bisa mengcancel seperti itu.